malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Yani di catatan Yani yang selalu penuh dengan inspirasi-inspirasi dan terpenting, terjelas tapi terapa-apa sudah. Buat kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah untuk mendukung channel ini menuju 1 juta subscriber dan 1 juta viewers. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas soal kenapa lampu los pada wifi IndiHome bisa menyala. Oke? Jangan di skip-skip videonya, ikuti terus penjelasan ini. Teman-teman, sebelum saya lanjut untuk bahas kenapa sampai lampu los di wifi IndiHome kalian itu bisa menyala, saya mau kasih tahu dulu karena sepanjang video ini saya akan sebut wifi yang tulisannya Wi-Fi. Kita cek di kamus bahasa Inggris. Apakah wifi itu disebut dengan wifi atau wifi? Oke? Ya. Saya buka kamus UC Dictionary. Langsung tulis wifi. Dengar ya teman-teman. Wi-Fi. Oke? Wi-Fi. Jadi jangan ada yang komen aneh-aneh, paling sok-sok bahasa Inggris kali. Jangan ada yang komen kayak begitu ya, karena kan sudah tahu toh wifi itu tulisan wifi itu bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Jadi maklum saja kalau saya sebut dia dengan kata wifi. Oke, cukup untuk pembahasan kata wifi-nya. Jadi sekarang tong lanjut di wifi. Kenapa sampai lampu los IndiHome kalian nyala sama seperti sapu lampu wifi IndiHome ini. Dan ini saya punya pengalaman pribadi, jadi saya kasih tahu kamu supaya kamu jangan bikin kayak saya buat. Maklum ya teman-teman, karena saya vlog di rumah, jadi kalau ada gangguan seperti ini itu, maklum saja ini, kayak begini. Maklum saja, aduh pusing sekali, saya mau bikin vlog tapi terganggu. Kapan kok bisa keluar kan? Sudah ambil, sudah mau keluar. Aduh. Saya paling stres sekali kalau vlog di rumah kayak begini. Jadi nanti kalau kalian punya lampu los pada wifi IndiHome kalian itu menyala akan seperti gambar ini. Nah, kenapa sampai lampu los pada wifi IndiHome kalian bisa menyala? Ada 3 sebab yang saya tahu. Yang 2 sebabnya itu sering terjadi dan itu permasalahan secara umum. Dan yang satunya lagi itu secara pribadi pengalaman saya. Yang pertama, terjadi proses maintenance. Apa itu maintenance? Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan atau mesin dari kerusakan sehingga bisa menghasilkan kualitas-kualitas yang baik. Contohnya seperti mungkin kalau wifi IndiHome sedang memperbaiki kualitas dari jaringan IndiHome itu sendiri agar pelanggan-pelanggannya atau customernya itu lebih puas dengan pemakaian wifi IndiHome-nya gitu. Nah, makanya bisa terjadi gangguan jaringan. Yang kedua, kabel wifi IndiHome putus. Banyak sebab yang terjadi sehingga kabel wifi IndiHome putus. Nah, sesuai dengan yang pernah terjadi, yang pernah saya tahu dan saya lihat, itu adalah petugas wifi IndiHome-nya saat pertama kali menarik kabel, mereka tarik dari tiang listriknya melewati loteng rumah. Dan kalian tahu di loteng rumah itu ada apa saja? Banyak. Salah satunya adalah tikus. Dan saya punya tetangga, kabel wifi IndiHome-nya putus karena digigit tikus. Itu sebabnya kalian punya lampu los di wifi IndiHome bisa menyala. Jadi, kalau misalnya buat kalian yang baru mau pasang atau yang belum pasang dan kalian dengar saya punya video ini, usahakan jangan sampai lewat loteng. Kalau bisa lewat samping rumah, lewat dinding rumah. Jangan sampai lewat loteng, karena itu bahaya, coy. Resikonya besar. Kenapa bahaya? Karena disitulah tempat-tempatnya tikus. Mereka berkeliaran. Kamu tahu tikus itu dia makan apa saja, terserah dia. Nah, kalau kita punya jaringan wifi IndiHome itu sampai gangguan dan teknisnya harus datang ke sini, kita harus menunggu beberapa hari. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, itu orang-orang beruntung kawan. Tapi kamu tahu saya tunggu berapa hari? 2 minggu. Jadi jangan sampai kamu bikin kesalahan kayak saya. Yang ketiga,
Yang ketiga ini dari pengalaman pribadi sendiri, kenapa sampai lampu los pada wifi IndiHome itu bisa menyala. Saya cerita dulu saya punya pengalaman. Jadi waktu itu saya tuh kita pasang itu sekitar bulan Januari. Nah, 1 bulan kemudian karena wifi IndiHome di kita rumah ini kita bikin untuk bisnis supaya dapat ini harus ganti kode setiap hari, dan pada suatu hari sapu mama ganti kode dan salah. Saya bingung harus buat apa. Akhirnya setelah tanya-tanya mereka bilang itu harus bawa ke Telkom. Nah, sampai saya di sana mereka bilang, orang Telkomnya bilang harus bawa modem wifi-nya itu pergi ke Telkom supaya bisa diperbaharui ulang dia punya kata sandi. Jadi saya harus cabut kabel yang warna kuning kepala biru ini, seperti gambar ini. Nah, kabel itu saya harus cabut dia. Jadi saya cabut saja. Cabut terus saya bawa pergi. Terus 1 bulan kemudian, karena setiap hari kita ganti kode, 1 bulan kemudian terjadi lagi seperti itu. Salah kode. Dan karena dari pengalaman sebelumnya, salah kode itu harus dibawa ke sana. Akhirnya saya cabut lagi kabel kuning yang kepala biru itu. Saya cabut terus saya bawa langsung ke Telkom lagi. Dan tidak lama pokoknya kayak banyak sekali masalahnya begitu. Tiba-tiba saja semut itu bisa masuk ke dalam wifi modem IndiHome itu yang warna putih ini. Semut bisa masuk dari kabel, dia jalan dari kabel sampai bisa masuk ke dalam dia punya mesin warna putih itu. Terpaksa saya harus buka dan saya harus kasih bersih lagi. Kalau saya buka dan saya kasih bersih lagi, dia punya kotak putih itu otomatis berarti saya harus cabut kabel kuning kepala putih tadi lagi. Jadi saya ini tidak tahu bahwa kabel itu sebenarnya tidak boleh kalian korek-korek, teman-teman. Tidak boleh kamu otak-atik. Kenapa? Karena kabel itu sangat berpotensi untuk buat kalian punya lampu los di wifi IndiHome-nya kalian tuh bisa menyala. Setelah lama sekali wifi IndiHome itu sudah mati, kita pergi melapor lah di Telkom. Saya langsung pergi ke Telkom. Mereka bilang, tunggu ya ibu, ini sudah dilaporkan, nanti tinggal tunggu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam, otomatis itu 3 hari dong. Sudah, kita tunggu 3 hari. 3 hari kemudian, tidak ada kabar. Teknisnya belum datang, teknisinya belum datang. Kemudian sama mama telepon, karena dia punya orang di dalam situ, ditelepon. Mereka bilang, sabar bu ya, nanti besok akan begini, terus nanti besok akan begini, ya begitulah. Jadi mereka memperpanjang waktu sampai 2 minggu, dan kalian tahu 2 minggu kita tidak pakai wifi itu tetap kita bayar akan normal saja. Jadi kamu pakai atau tidak pakai, tapi kalau wifi dia tetap jalan di rumah, tetap kamu akan bayar seperti standarnya begitu. Ya, standarnya misalnya setiap bulan kalian bayar 400 ya, mau kalian pakai atau tidak pakai tetap kalian akan bayar 400. Jadi lebih baik kamu pakai sampai kamu puas. Oke? Nah, setelah itu 2 minggu kemudian mama tuh agak sedikit, ya kamu tau lah, macem-macem dong. Mama agak sedikit ancam. Mama telepon, halo pak, ini kalau bapak dong datang ini kabel yang di tiang ini, saya suruh anak-anak naik lalu kasih putus dari dia tiang langsung. Namanya juga macem-macem tuh, kalau emosi kakak kamu sudah tahu tuh. Jadi begini, terlama kemudian mama telepon pagi siang dong datang. Cuma 2 teknisi teman-teman, cuma 2 teknisi. Dan saya tanya, maaf ya kakak, kalau boleh tahu IndiHome ini dia punya berapa teknisi di kota ini? Dia bilang cuma 2. Masa cuma 2 men? 2 coy. Aduh. Sudah, akhirnya dong periksa begini. Ternyata kesalahannya itu ada di kabel kuning berkepala biru itu. Saya langsung berpikir, kok bisa kayak begitu? Ternyata mereka pakai alat toh, jadi dong periksa pakai alat. Jadi adalah namanya kayak senter begitu, tapi saya tahu tuh barang tadi dia nama apa. Jadi kayak senter mereka kasih masuk di kabel kuning kepala biru itu, dia punya ujung itu dong kasih masuk dong, lihat begini. Ternyata dia kabel tak cabut di dalam, longgar. Langsung saya connect. Oh, ini karena saya pekerjaan tiap hari, cabut, kasih bersih barang ini, cabut, bawa ke Telkom karena salah kode, cabut, kasih bersih lagi.
teman-teman, saya harap kamu jangan buat kesalahan yang sama seperti saya. Kesalahan yang menurut saya, kenapa sampai lampu loss pada wifi IndiHome kalian itu bisa menyala, itu sebabnya menurut saya ada 3. Yang pertama mungkin karena maintenance dari IndiHome-nya, mereka ingin memperbaiki supaya kualitasnya lebih bagus. Yang kedua, itu mungkin saja karena mereka pas tarik kabel wifi itu mereka lewat loteng dan itu menyebabkan tikus bisa saja gigit. Dan yang ketiga adalah karena kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi saya mengakui saya salah karena terlalu banyak otak-atik depo kabel itu dan itu tidak boleh di otak-atik. Oke, sekian dari saya cerita hari ini. Mudah-mudahan kamu jangan bikin kesalahan seperti yang saya buat. Karena kamu nonton sampai terakhir, jadi kamu jangan lupa untuk like, komen di bawah kah, kamu tanya-tanya apa kah, ya, dan subscribe channel ini. Oke, subscribe, oke, subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke.